Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar semuanya, Nana? Baik, Pak. Bagaimana? Sudah sarapan? Sudah. Belum. Kenapa belum? Kalau yang ada yang belum, silahkan pergi, daripada kita tidak fokus. Nanti saya kasih waktu 5 menit. Tapi kalau misalnya bisa tahan, silahkan tahan dulu sampai selesai pembelajaran. Oke? Jadi sebelum saya mengabsen, langkah baiknya kita bersalawat dulu ya. Masih pagi-pagi juga, semoga salawat kita yang akan kita nanti lantunkan sampai jadi syafaat buat kita semua. Amin. Ikuti Bapak ya. Kita sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tak lupa pula juga kita berdoa sebelum belajar, karena supaya pelajaran kita yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah, dan doa Bapak yang pimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Ada teman kita yang tidak hadir? Ada. Siapa? Muhammad Takdir. Sama siapa lagi? Ini, Pak. Ya, kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Iya. Ya, mari kita doakan teman kita yang sakit, semoga cepat diangkat rezekinya Allah Subhanahu wa taala, Amin. dan bisa berkumpul kembali di tempat kita ini belajar bersama-sama. Amin. Ya. Muhammad Syahrir, Hadir Pak. Nur Asisa, Hadir, Pak. Nur Hidayah, Hadir, Pak. Isda. Hadir, Pak. Ya. Baik. Seperti pelajaran kita pada minggu lalu, ialah mengenai tentang baca tulis Al-Quran. Minggu lalu sudah kita bahas sebagian apa itu baca tulis Al-Quran, atau disingkat dengan BTQ. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu yang Saya. mengenai BTQ? Saya, Pak. Silahkan Nur Asisa bisa mengulang kita minggu lalu. Silahkan. Ya, jadi pelajaran minggu lalu yaitu tentang baca tulis Al-Quran. Nah, yang saya ingat tentang baca tulis Al-Quran adalah melafalkan dan menulis ayat-ayat suci Al-Quran dengan mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti makhrijul huruf, panjang pendek, kaidah tajwid dan borik, sehingga tidak terjadi perubahan makna. Masih ada lagi yang mengingat pelajaran kita minggu lalu? Nur Hidayah, ingat? Pak. Silahkan. Baik, pembelajaran pekan lalu yaitu keutamaan membaca Al-Quran adalah akan mendatangkan pahala
dan kebaikan, memberikan derajat dan wibawa lebih baik, memperoleh rahmat dan perlindungan malaikat, serta memberi syafaat di hari kiamat. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita. Seperti yang kita ketahui juga bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkan. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi karena minggu lalu sudah kita bahas sedikit, hari ini kita masuk ke huruf hijaiyah, di mana huruf hijaiyah ini penting dalam membaca Al-Quran, dikarenakan semua bacaan Al-Quran A, ba, kalau disambung aba. Jadi begitu harus kita ketahui juga itu huruf hijaiyah. Dan ada beberapa huruf hijaiyah yang perlu kita fahami dengan penyebutan yang hampir sama. Ya, ada beberapa, tapi saya yakin di sini mungkin sudah tahu. Kalaupun ada yang belum tahu itu, ya mungkin lupa atau belum terlalu fasih dalam menyebutkannya. Jadi di sini ada yang tahu berapa huruf hijaiyah semua? 29. Ya, ada 30. Ya. Semuanya 30. Cocok semua gitu. Ada 29 dan ada 30. Kenapa 30? Karena ada yang menghitung hamzah itu yang kecil, huruf kecil itu menghitung satu huruf. Ada juga tidak menghitungnya. Makanya ada mengatakan 30 dan ada mengatakan 29. Ya. Baik. Bapak akan tuliskan tujuan pembelajaran dulu ya. Supaya anak-anakku sekalian tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan apa tujuannya kita belajar begitu. Iya, Pak. Jadi tujuan pembelajarannya jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana tujuan pembelajaran ini sangat penting agar nanti setelah kita belajar baca tulis Al-Quran, anak-anak mampu mengamalkan ini. Ya, silahkan satu orang yang baca. Saudara Yusda, silahkan. Mampu menghafalkan huruf hijaiyah dengan fasih dan mampu mengamalkan bacaan Al-Quran dengan benar. Ya, betul. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Jadi semoga anakku sekalian nanti setelah kita belajar baca ini mampu mengamalkan dan membacakan Al-Quran dengan fasih dan benar. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak sudah catat nih? Sudah. Baik, kalau sudah dicatat, silakan satu orang yang menghapus. Siapa yang menghapus? Saya, Pak! Silakan. Oke. Terlalu semangat ya, Syarifin. Pak, kan anak baik. Dia semangat karena dia ke-12 di. Ya. Terima kasih ya. Jadi kita masuk ke materi. Silahkan aku perhatikan dan pahami, karena setelah nanti materi saya akan tunjuk apakah satu dua orang atau semuanya. Karena supaya kita tahu bahwa ini memperhatikan. Ya, kita mulai dari huruf tenggorokan. Saya enggak urut ya, karena saya yakin kalau sudah kita tahu yang ini yang banyak sama-samaan, sebab persamaannya dengan yang lain
Mungkin yang lain itu juga ikut sudah tahu karena terlalu susah nih penyebutannya. Yang menurut Bapak susah itu dan sering dengar pertanyaan bagaimana bacaannya ini di huruf A dan A. Ini A dan A. Satu A paling ini paling bawah ya, paling bawah sekali ini penyebutannya A. Jangan A. A. Buka mulutnya seadanya, jangan terlalu buka A. Dan juga terlalu kecil A. Di atasnya A, kan A di sini paling bawah. Di atasnya ini nih, di tengah-tengah ini A. A. Contoh A'un. Bukan a'un. A'un. Ya, a'udzu billahi. Ya. Pertama ini ada yang tahu ini huruf apa? A'un. Huruf kan? Masyaallah. Tenggorokan. Tenggorokan. Jadi ada beberapa huruf tenggorokan, tapi ini saja yang Bapak jelaskan karena ini banyak yang pertanyakan, susah katanya penyebutannya. Kalau berdekatan a'an ada, tidak bisa sebut, ada a'u, ada a'an. Jadi ini sudah paham? Sudah. Letaknya di tenggorokan paling bawah. A, tenggorokan di Tengah. Oke, di tengah. Yang kedua. Oke. Jadi ini huruf, ada yang tahu ini huruf apa? Di mana tempat keluarnya? Mulut. Ya, mulut, pasti mulut. Seperti ini. Huruf lidah. Lidah. Ya. Lidah. Ini cara penyebutannya. Kenapa? Ada juga beberapa, masih ada beberapa. Ini yang agak hampir sama ya. Cara penyebutannya huruf ta. Ini lidah di tengah gigi. Begini. Ta. Harus memang sedikit agak keluar di atas. Bisa jatuh gigi sedikit saja. Ta. Seperti keluar, tapi anginnya yang ini. Ta. Lidahnya keluar sedikit saja. Isdah. Ta. Ya. Syahir. Insyaallah. Ya. Siap. Ini saya, jadi semuanya sudah tahu lidah di tengah-tengah Gigi. Ta. Yang kedua za. Ini kenapa susah? Karena tipis. Ini ta tadi, ini za. Za ini harus hati-hati dan jangan sampai sebab apa masuk ke huruf ini. Mau sebut huruf za, tapi sebutnya huruf za. Za. Kalau saya itu begini. Nah, ini cara penyebutannya. Lidah itu di ujung langit ini, di belakangnya gigi atas, apa namanya itu? Coba. Stempel itu di belakang gigi atas. Kalau sudah stempel itu di dada itu sudah benar itu. Jangan terlalu, jangan sampai berresis. Jangan, karena ada juga hurufnya yang lain. Ya, benar. Hikmah. Lidah ini. Bukan keluar lidahnya kalau ini. Ya. Yes. Ya. Jadi sudah 4 huruf ya? Ya, Pak. Yang pertama A. Yang kedua A. Yang ketiga Sa. Yang keempat Jangan persis, tipis. Da. Ya.
Kalau di huruf abjad ini S. Sudah tahu ini. Lanjut ke huruf yang ke-6. Ini berbasis. Kalau di huruf abjad bisa disamakan dengan Z. Za, bahasa mana? Za. Ya, za ini berbasis ya. Dibedakan ta, za, sa, sama za. Jadi ini semuanya huruf lidah. Ini huruf lidah. Dan ini tenggorokan. Ini lidah. Huruf lidah, lidah yang goyang berada di atas langit gigi, di tengah-tengah gigi. Lidah yang dimainkan ya, yang supaya bisa menyebut huruf hijaiyah ini. Jadi Bapak mau dengar sebelum pelajaran kita ditutup karena waktu yang membatasi. Saya tunjuk satu kali ya, tapi perwakilan saja supaya Bapak tahu bahwa betul-betul sudah mantap. Silakan semua bersamaan dari huruf tenggorokan. 1, 2, 3. Bersama. 1, 2, 3. Lisda, coba sebutkan 3 huruf ini yang terakhir. Oke. Jadi Bapak harap perbaiki semua makhraj hurufnya, karena satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran akan mendapatkan 10 pahala. Mungkin anak-anakku semua sudah dengar kan? Banyak penceramah yang mengatakan, apalagi kalau Ramadan, mengaji ada satu huruf 10 pahala. Jadi kalau dihitung berapa huruf itu bismillah sudah berapa pahala memang. Tapi harus dengan fasih, benar. Ya. Mungkin cukup pembelajaran kita pada hari ini karena waktu yang membatasi. Insyaallah minggu depan kita akan masuk ke bacaan Al-Quran ya. Karena ini nanti huruf hijaiyahnya saya kasih tugas. Silahkan tulis huruf hijaiyah, hafalkan tulisannya kalau bisa, dan hafalkan hurufnya dari alif sampai huruf ya. Sebelum pelajaran kita tutup pada hari ini, Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya. Camkan itu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ingat terus itu supaya semangatnya anak-anak terus selalu ingin belajar. Ya. Ada pantun juga, ada pantun. Burung kakak tua, burung murid, burung wale, burung merpati. Itulah nama-nama burung.